Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Baik, saya absensi terlebih dahulu. Randy Febriantoro, Hadir, Pak. Prasetyo, Hadir, Pak. alhamdulillah hadir semua ya. Baik, menginjak ke materi, saya share screen. Nah, sudah tertampil. Sudah, Pak. Nah, baik kita mulai. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai memprogram output penyalaan LED pada microcontroller AT89S51 atau 52. Pertemuan ini merupakan kelanjutan materi dari materi sebelumnya, yakni penggunaan instruksi move. Nah, pada materi ini, apa itu output? Dari teman-teman ada yang ingin berpendapat atau ada yang sudah tahu? Dipersilakan. Ya, Mas Randy, bagaimana? Kalau menurut saya output adalah bisa dibilang keluaran dari suatu program yang diinput sesuatu, pasti ada output bisa berupa LED atau speaker dan sebagainya, Pak. Baik, bagus. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat atau sama? Oh iya, Mas Prasetyo. Saya hanya ingin mengungkapkan pendapat saya. Jadi menurut saya output itu adalah sebuah input yang sudah diproses. Jadi output itu keluaran dari input yang sudah diproses. Baik, semuanya benar, tepuk tangan. Jadi yang dimaksud output adalah suatu keluaran dari sebuah input. Input ini bisa berarti kode program ataupun sensor-sensor, seperti itu. Nah, ini adalah sebagai gambaran bahwa apa yang dimaksud output, ini pada bagian speedometer yang seperti dikatakan Mas Randy ada LED, terus di bagian kanan itu ada lampu lalu lintas, itu 7 segmen itu juga termasuk output. Seperti itu. Nah, menginjak ke tujuan pembelajaran, pada pertemuan kali ini siswa diharapkan dapat menjelaskan rangkaian output LED pada sistem minimum microcontroller AT89S5152. Yang kedua, dapat menguraikan cara kerja untuk menghidupkan dan mematikan LED pada sistem minimum microcontroller. Yang ketiga, membuat rangkaian sistem minimum microcontroller, dalam hal ini skema rangkaiannya saja. Terus yang terakhir, membuat program assembly untuk menghidupkan dan mematikan LED pada microcontroller. Seperti itu. Nah, untuk pengertian dari output dan perangkat output, saya jelaskan lagi. Yang dimaksud output adalah data yang telah diproses. Jadi seperti yang dikatakan Mas Randy dan Mas Prasetyo tadi, berupa keluaran oleh microcontroller menjadi bentuk yang dapat digunakan. Nah, bentuk yang dapat digunakan ini bisa berupa perangkat output. Yang dimaksud perangkat output adalah piranti keras atau hardware yang menyampaikan informasi atau hal yang dibutuhkan. Contohnya speedometer digital, LED, dan sebagainya. Sampai hal ini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Baik, Belum, Pak. saya lanjutkan. Nah, di sini ada skema rangkaian dari output LED sistem minimum microcontroller AT89S5152. Seperti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, suatu microcontroller harus terdapat rangkaian clock dan rangkaian reset untuk mengaktifkan IC ini. Nah, yang dimaksud dengan rangkaian output LED adalah seperti yang bagian kanan ini. Di sini ada 8 buah LED dengan konstruksi common anoda. Seperti itu. Ini terhubung dengan port 0. Nah, di sini ada tabel kebenaran penyalaan LED.
berikut tabel kebenaran penyalaan LED. Nah, di sini ada anoda, katoda, serta keadaan LED. Nah, jika angka 0 ini anggap saja ground, terus angka 1 ini anggap saja tegangan 5 volt DC. Nah, jadi keadaan LED ini akan menyala jika anoda mendapat tegangan 5 volt dan katoda mendapat ground, seperti itu. Untuk dapat mengakses port sebagai output sederhana dapat dipelajari menggunakan indikator LED. LED adalah dioda emisi cahaya yang akan menyala jika mendapat bias maju. Menyala atau padam sebuah LED tergantung bias pemberian logika. Sampai hal ini ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada konfigurasi penyalaan LED pada sistem minimum microcontroller AT89S5152. Nah, berikut macam-macam konfigurasi penyalaan LED. Yang bagian kiri ini adalah konfigurasi active low. Pada konfigurasi active low, LED akan menyala jika port berkeadaan logika 0 atau mendapat ground, dan LED akan padam jika port berkeadaan logika 1 atau tegangan plus 5 volt DC. Nah, yang bagian kanan ini adalah konfigurasi active high. Pada konfigurasi active high akan terjadi sebaliknya. LED akan menyala jika port berkeadaan logika 1, nah port yang dari microcontroller maksudnya, dan LED akan padam jika port berkeadaan logika 0. Sampai hal ini ada yang ingin ditanyakan mengenai konfigurasi penyalaan LED? Belum, Mbak. Ya, Mas Prasetyo, bagaimana? Yang konfigurasi active low itu kan tadi dibilang kalau 1 itu dibayangkan sebagai 5 volt DC. Ya. Itu kan berarti anoda dan katoda mendapat 5 volt. Apakah tidak konslet atau bagaimana itu, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Yang ditanyakan Mas Prasetyo tadi, jika anoda dan katoda mendapat logika 1, kenapa tidak korslet? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Baik, saya jelaskan. Kenapa tidak terjadi korsleting? Karena LED kan termasuk komponen dioda ya, Mas Prasetyo. Jadi ketika katoda mendapat tegangan positif, dia tidak akan melanjutkan atau istilahnya menghantarkan tegangan ke bagian anoda. Istilahnya tegangannya terblok, seperti itu, Mas. Jadi walaupun tegangannya sama-sama berlogika high, itu tidak akan terjadi korsleting. Seperti itu. Sudah paham belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, di sini lanjut ke bagian job sheet, yakni membuat program output. Nah, silakan sambil dibuka job sheet yang saya kirim kemarin. Ini saya share dulu dan saya jelaskan mengenai job sheet-nya. Ini job sheet. Sudah tertampil? Sudah, Pak. Sudah. Nah, pada bagian ini, tujuan ini sama yang sudah saya jelaskan tadi. Terus teori singkat ini adalah skema yang sudah dijelaskan tadi. Nah, skema ini adalah skema yang akan kalian gambar atau kalian rancang pada aplikasi Proteus. Nah, ini adalah dasar teori sama yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lanjut ke bagian langkah kerja. Nah, sebelum kalian memulai praktikum pada pagi hari ini, kalian tadi sudah berdoa, alhamdulillah. Nah, yang kedua, buat skema rangkaian seperti pada gambar 1 dengan aplikasi Proteus. Yang ketiga ini buka program MIDE. Nah, seperti ini selanjutnya kalian ikuti saja apa yang ada di dalam job sheet. Nanti kalau ada yang bingung silakan sambil ditanyakan. Nah, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan perihal job sheet? Belum, Pak. Kalau belum ada, silakan dipraktikan menggunakan aplikasi MIDE 51 dan
aplikasi Proteus yang sudah kalian pelajari pada kelas 1 kemarin. Baik, Pak. Siap, santai saja. Ini sementara saya tampilkan job sheet-nya, kalian bisa sambil mengerjakan. Kalau sudah ada yang merangkai, hampir selesai, silakan bisa angkat tangan dan tunjukkan ke saya sebagai acuan untuk teman-teman yang lain. Baik, Pak. Sebentar, baru dirangkai, Pak. Iya, santai saja, Mas. Saya stop share. Bagaimana Mas Randy, sampai mana merangkainya? Bisa di-share screen ke saya? Sebentar, baru kabelnya ini mau disambung-sambung, Pak. Nggak apa-apa, biar kelihatan, biar Mas Prasetyo juga tahu cara menyambungnya. Mas Prasetyo, jangan lupa sambil dirangkai juga ya, Mas. Iya, ini sedang merangkai, Pak. Siap. Oke, saya Sambil udah hampir selesai, Pak. Boleh di-share screen ya? Ya, Izin. silakan. Maaf, Pak, gambarnya agak jelek. Nggak apa-apa, udah rapi ini. Nah, baik, sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Mas Randy. Bagus. Dari Mas Prasetyo bagaimana? Sudah selesai belum? sudah hampir selesai, Pak. Tinggal menambahkan ground dan apa? PCC. Baik, gantian ke Mas Pras, Mas Randy, share screen-nya. Siap. Silakan Mas Prasetyo. Saya ingin melihat perkembangan dari pekerjaan Mas Prasetyo. Apakah sudah tertampil, Pak? Sudah, oke, mantap. Berarti itu tinggal menambahkan power dan ground ya, Mas? Iya. Tadi yang di sini power, kalau langsung saya sambung ke sini, boleh nggak, Pak? Oh, boleh sekali, Mas. Kan sama-sama dapat tegangan 5 volt. Nah, itu dapat ground. Ya, Nah, sudah bagus, sudah selesai. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kalian silakan baca yang ada di dalam job sheet. Mungkin dari Mas Prasetyo bisa di end. Nah, bagus. Kalian coba kerjakan yang ada di dalam job sheet. Ya, ini mengenai pembuatan program pada aplikasi MIDI. Nah, di sini kalian pilih file, new. Ini saya menerangkan sambil kalian mempraktikkan ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Misal file, terus new. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Nah, lalu kalian mengetikkan program seperti yang ada di dalam job sheet. Misal kalian sudah selesai mengetik, kalian dapat menyimpan program tadi dengan cara file save dan beri nama percobaan 1. Jangan lupa diberi ekstensi .asm. Lalu dikompil dengan cara memilih build atau kalian menekan tombol F9 pada keyboard. Bagaimana? Ada yang sudah selesai mengetikkan program? Bentar, Pak. Saya sudah, Pak, programnya. Baik, boleh. Nah, ini nanti kalau kalian sudah selesai, bisa di-loadkan langsung ke aplikasi Proteus. Langkah-langkahnya sudah ada di dalam job sheet. Saya stop share screen ya, Mas. Baik, silakan. Ya, saya ini yang MIDE ya, Pak. Baik, Mas Prasetyo, dipersilakan. Nah, ini program yang pertama, Pak. Oh iya, betul itu. Nah, klik build. Nah, ini sudah terintegrasi dengan percobaan 1 hex.
Ya. Nah, sekarang coba Mas Prasetyo dicek foldernya, terus pakai aplikasi Proteus, bisa boleh langsung diklik IC-nya itu 2 kali, kayak yang ada di job sheet. Begini ya. Ya, Yang ini ya, Pak. sebentar. Belum tertampil ya, Mas? Belum tertampil loh, Pak. Nah, Oh, Sudah ini karena pop-up dari aplikasi Zoom-nya ini. Jadi saya paham kok, itu apa Mas Prasetyo meloadkan program kan di bagian program file ya. tadi. Ya, saya paham. Ini tapi tidak tertampil ini, Pak. Ya, tidak apa-apa. Tapi saya paham kok. Dari Mas Randy, ada yang ditanyakan. Itu kendala dari aplikasi Zoom ini kok. Jadi sebenarnya muncul pop-up seperti yang ada di dalam job sheet. Mungkin dari Mas Prasetyo bisa langsung disimulasikan. Ya, ini untuk program pertama, Pak. Nah, sudah. Jadi kondisinya menyala semua ya Mas Prasetyo ya? Ya, karena ini rangkaiannya yang aktif low, kan ini yang uh, katodanya itu yang berada di port, jadi aktif low, jadi kalau diberi logika 0 semua akan apa namanya menyala, Pak. Baik. Terus selanjutnya, apakah yang step selanjutnya sudah selesai? Yang Mungkin, ke yang ketiga juga bisa saya, Pak. oh Atau baik. mungkin mau yang kedua dulu, Pak. Yang kedua dulu biar urut. ya Oh, Ya, saya yang kedua, Pak. antusias sekali ya. Coba Mas Randy, bisa di share screen. Dari settingan di aplikasinya ya, Pak. Ide. Dari MIDI dulu, habis itu Proteus Mas. Biar Mas Baik, Pak. Prasetyo juga paham. Seperti ini, lalu di job sheet tertulis diklik build, Benar, lanjut. sudah tidak ada error, Ya, lalu pindah ke Proteus. Di job sheet tertulis klik 2 kali, muncul tidak, Pak? oh muncul. Nah ini kalau Muncul. punya Mas Randy bisa muncul ini, Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah. ini Punya program saya filenya. tadi kedip-kedip ya, Pak, jadi nggak muncul. Program file Halo Mas, dengan satu namanya juga ini, beda. Ya benar Mas Randy. open, oke, lalu kita play. Ya, Nah, silakan. ini seperti ini, Pak. Dimulai. Bagus. Mungkin Mas Randy bisa menjelaskan apa yang didapat, yang menyala LED bagian mana saja. Nah, untuk kondisi yang menyala itu adalah pada LED 8, 8, 7, 6, dan 5. Yang tidak menyala 4, 3, 2, 1. Seperti itu, Baik, Pak. seperti yang saya amati juga begitu. Baik, mungkin Ya, bisa di end share, gantian baik, lagi Pak. dengan Prasetyo. Nomor tabel 3. Nomor 3, sambil saya mengetikkan programnya ya, Pak. Siap. Nah, untuk yang perintah nomor 3 tadi, harusnya seperti ini ya, Pak, programnya. Ya. Oh, Mas Prasetyo teliti sekali. Mungkin dari Mas Randy bisa mencontoh Mas Prasetyo. Nah, biar komentar ini walaupun tidak berpengaruh Oh dalam iya, program, tapi membantu kita atau orang lain dalam membaca program seperti itu. iya, Pak. Kelupaan tadi. Ya, nggak apa-apa. Itu dibuild. Nah, ini sudah terbuild, Pak. Baik, silakan. Mungkin ke aplikasi Proteusnya langsung. Sudah tertampil belum, Pak? Belum? Nah, sudah.
Ini tidak tertampil pop-up-nya ya, Pak? Tidak, tapi nggak apa-apa, Mas. Maklum. Saya juga udah paham kok, nanti ada muncul pop-up-nya. Wah, ini muncul, Mas. Muncul. Oh, kok tiba-tiba muncul, Pak? Ajaib ini, nggak apa-apa, Mas. Buat jaga-jaga, saya klik lagi, Pak. Oh, biasanya tidak mau merefresh sendiri. Tidak apa-apa. Mungkin tadi kendala koneksi juga bisa. Nah, ini sudah berjalan simulasinya, tapi tidak ada yang hidup, Pak. Oh, baik. Pembahasannya kalian simpulkan sendiri nanti di bagian akhir ya. Ya. Mungkin bisa di-share, Mas Prasetyo. Ya. Nah, ini saya share screen, job sheet saya sudah tertampil. Sudah, Pak. Nah, hasil praktikum pada pagi hari ini nanti kalian catat di bagian job sheet. Nah, yang nyala nanti pot berapa tadi diberi tanda centang dan led yang padam diberi tanda silang. Seperti itu sampai ke tabel yang ketiga ini, yang dipraktikkan Mas Prasetyo tadi yang terakhir. Setelah itu beri kesimpulan dari praktik yang dilakukan. Nah, di sini setelah praktikum pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Kalau belum ada, saya lanjutkan. Di sini ada pertanyaan dari saya. Coba jelaskan mengapa pada kondisi terakhir port 0 semua LED menjadi mati. Nah, ini yang dipraktikkan Mas Prasetyo tadi. Dari teman-teman, bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Mungkin saya yang menjawab, Pak, karena tadi saya mempraktikkan. Baik, silahkan Mas Prasetyo. Ya, tadi yang ketiga tadi tidak ada yang menyala dikarenakan seperti alasannya mirip dengan yang percobaan pertama tadi karena aktifnya low, sedangkan tadi kita memberi binernya pada program dengan biner 1 semua. Itu jadi saat atau hexa FF itu jadi saat kita mengeksekusi jika diberi 1 semua, maka logika di katoda dan anoda akan 1 seperti yang saya tanyakan tadi dan tidak akan menyala, Pak. Baik. Dari teman-teman yang lain, ingin yang menanggapi? Ya, hampir sama, Pak. Jadi tidak ada penghantar groundnya, tidak bisa menyala LED-nya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus, benar seperti yang dikatakan Mas Prasetyo. Akan saya perjelas lagi mengapa tidak menyala, yakni karena antara anoda dan katoda itu sama-sama mendapat logika high atau tegangan plus 5 volt. Nah, kan tidak mungkin ya suatu perangkat elektronik itu bisa bekerja kalau hanya mendapat tegangan positif saja. Nah, oleh karena itu LED, semua LED D1 sampai D8 ini tadi padam karena tidak ada yang berlogika nol, khususnya pada katodanya. Nah, syarat agar LED pada rangkaian mikrokontroler ini agar bisa menyala, yakni dari port keluaran mikrokontroler harus berlogika 0. Nah, baru LED akan menyala, seperti itu. Sudah paham? Sudah, Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan ke PPT. Nah, di sini sudah tertampil? Sudah, Pak. Tertampil. Sudah. Baik, ini tadi sudah kalian praktikan ya. Nah, ini juga sudah kalian jawab tadi mengenai pertanyaan mengapa pada kondisi terakhir port 0 semua LED menjadi mati. Nah, dari pembelajaran pagi hari ini, apakah teman-teman ada yang ingin menyimpulkan? Dipersilakan. Saya, Pak. Mas Randy. Saya kan berpendapat ya, Pak, sedikit. Nanti mau dilengkapi jika kurang. Iya, tidak apa-apa. Nah, jadi yang kami pelajari dari diskusi dan praktikum
di pelajaran kali ini, yaitu tentang membuat program output di microcontroller AT89S51 atau 52. Itu menggunakan aplikasi MIM IDE Studio for MCS 51. Nah, jadi pada IC-nya itu dapat digunakan untuk penyalaan LED. Nah, pada LED tadi, jika menyala, LED harus diberi input high dan low atau 0. Jadi bisa menyala. Nah, ketika LED diberikan input semua high, LED tidak bisa menyala atau LED-nya padam. Lalu dalam IC tidak lupa diberikan tombol reset untuk mereset program dan juga VCC sebagai sumber dan grounding. Seperti itu, Pak. Baik, bagus Mas Randy, beri tepuk tangan. Dari teman-teman yang lain ingin berpendapat, silakan. Sudah hampir sama, Pak. Baik, akan saya perjelas lagi mengenai kesimpulan yang didapat pada pembelajaran pagi hari ini, yakni mengenai pembelajaran program output, bahwa pada IC microcontroller AT89S5152 ini dapat digunakan untuk penyalaan LED. Ini kasus yang sederhana, supaya kalian dapat lebih mudah untuk memahami konsepnya. Jadi, untuk penyalaan LED itu tadi ada dua kondisi atau dua konfigurasi, yakni bisa active high, bisa active low. Nah, kalau active high tadi, tegangan dari keluaran port itu harus berlogika 1, serta katoda dijadikan 1 dan dihubungkan ke ground. Kalau yang active low itu bagian anoda digabungkan dan disambungkan ke tegangan plus 5 volt, sedangkan output dari port IC harus berlogika 0, seperti itu. Pemanfaatan dari program output ini sangat banyak, khususnya pada teknologi saat ini. Kalian bisa menyalakan lampu jalan, terus speedometer digital, terus lampu lalu lintas itu juga merupakan dari output. Seperti itu. Sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, di sini ada tugas yang mungkin bisa kalian lampirkan saat kalian mengumpulkan laporan praktikum. Boleh difoto atau dicatat. Izin foto ya, Pak? Baik, Mas Prasetyo, dipersilakan. Santai saja. Sudah, Pak. Baik, sudah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tadi diawali dengan berdoa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian pelajari tentang penggunaan output yang disertai dengan input pada microcontroller AT89S5152. Baik, saya cukupkan pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.